Ketika Gibran menyebut bonus demografi sebagai momen langka, Anies menyebutnya sebagai momen genting. Yang satu menjanjikan kejayaan, yang lain memperingatkan kelelahan. Dua narasi ini tidak sedang berbicara statistik, tapi sedang menasifkan masa depan. Dengan gaya masing-masing, mereka sedang menulis bab pengantar dari buku kekuasaan edisi baru. Ada satu hal yang selalu menarik dari politik Indonesia. Ia gemar menjual masa depan seperti brosur perumahan. Banyak cahaya, banyak taman, dan penuh harapan. Bonus demografi belakangan ini telah menjadi brosur paling laku dan dua figur paling menonjol. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kebetulan sedang menjadi marketing utama. Gibran datang terlebih dahulu. Ia merilis video yang rapi, penuh grafik, musik optimistis dengan pesan bahwa Indonesia harus tetap tumbuh, lincah, dan adaptif. Narasinya persis seperti buku motivasi yang dijual di bandara, penuh tekad, minim kritik. Ia mengajak semua pihak menyambut era emas 2030 hingga 2045. Ia tidak menyebut soal gaji stagnan, harga kos melanjok, dan burnout di usia 25 tahun. Lantas Anies datang belakangan, tapi seperti bicara, ia tidak hanya bicara mengurai. Dalam serangkaian cuitan di platform X-nya, Anies seperti dosen filsafat yang kebetulan membaca data BPS. Ia memulai dengan satu pertanyaan yang tajam. Benarkah bonus demografi itu berkah otomatis? Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih menyebalkan bagi para penyusun RPJMN. Siapa yang menopang anak muda jika mereka terus diminta menopang negara? Ia menyebut generasi muda sebagai generasi sibuk dan generasi yang letih. Kalimat itu mungkin tidak sepopuler generasi emas, tapi terdengar lebih jujur. Anak-anak muda yang diklaim sebagai motor pertumbuhan itu ternyata sedang ngos-ngosan mengisi Google Form lamaran kerja sambil menyicil utang cicilan gawai. Ada perbedaan mendasar antara Gibran dan Anies. Yang satu berbicara dengan balkon kekuasaan, yang lainnya dari lorong oposisi. Maka narasi yang dibangun pun sangat berbeda. Gibran adalah suara dari dalam sistem. Narasinya bersih, bersinar, dan tidak menyentuh lumpur. Ia seperti hendak membuktikan bahwa menjadi muda dan berkuasa adalah kombinasi yang tak perlu banyak mengeluh. Bonus demografi di tangannya akan menjadi dongeng pembangunan. Anies di sisi lain mengajak pembacanya menengok sisi gelap dari angka. Di balik frasa penduduk usia produktif, tersimpan kerapuhan mental, kecemasan masa depan, dan birokrasi yang tak ramah aspirasi. Bonus ini bisa berupa menjadi jurang, tulisnya, dan ia tak sedang bermetafora. Ia mengkritik kesenjangan antara ide-ide anak muda dan ruang pengambilan keputusan yang masih feodal. Yang muda bicara kolaborasi dan lompatan, yang tua bicara kehati-hatian dan stabilitas. Disinilah ironi bonus demografi muncul. Kita punya banyak anak muda, tapi yang memegang palu kebijakan tetap orang-orang yang takut pada suara yang berbeda. Secara teknis, kedua tokoh ini tidak ada yang salah. Indonesia memang sedang memasuki fase bonus demografi. Tapi seperti kata Joseph Kami, demografer senior PBB, bonus demografi bukan jaminan kemajuan, tapi kesempatan, dan kesempatan seperti lowongan CPNS bisa ketutup dan tertutup kapan saja. Nah, untuk memetik bonus, negara harus menyiapkan 3 hal. Yang pertama pendidikan yang berkualitas, lapangan kerja produktif, dan partisipasi politik yang sehat. Jika tidak, yang terjadi adalah ledakan frustasi kolektif dari generasi yang dijanjikan masa depan, tapi tak pernah diajak mendesainnya. Dari sinilah kita bertanya, sistem apa yang kita punya sekarang? Pendidikan masih terlalu mahal dan terlalu Jakarta sentris. Lapangan kerja lebih banyak kontrak 3 bulan. Keterlibatan anak muda dalam politik
Paling bentar mereka jadi pemanis kampanye, sebelum digantikan kembali oleh wajah-wajah lama. Anies pun menulis, bonus ini bukan hadiah tapi ujian. Sayangnya, sistem kita masih suka mencontek. Bonus demografi memang bukan cerita baru, tapi yang membedakan adalah siapa yang menceritakannya dan untuk apa. Gibran memotret harapan, Anies menyoroti lubang di jalan. Yang satu menjual masa depan sebagai visi, yang lain memintanya ditinjau ulang. Di tengah itu semua rakyat Indonesia pun seperti biasa, disuruh percaya sambil mengisi EKTP dan antri sembako. Maka jika kita hendak mengambil pelajaran dari peradaban ini, mungkin satu hal, jangan mudah terpukau oleh statistik, karena statistik bisa dibaca dengan dua cara. Sebagai kabar baik yang menyenangkan kekuasaan atau sebagai tanda bahaya yang diabaikan terlalu lama. Dan seperti biasa, masa depan tidak akan menunggu. Ia hanya akan berpihak pada yang berani jujur dan berani bertindak. Di antara Gibran dan Anies, siapa yang akan menempati janji tersebut?